kita adalah kesempatan terakhir. Coba buka Alkitab, Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Sudah ketemu? Ayat 6. Ayat 6 bilang begini, duduk saja. Ini bisa ditampilkan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaan ini itu apa? Perikopnya bilang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Waktu saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu perumpamaan itu karena ingin menjelaskan sesuatu supaya orang lebih mengerti, dipakai contoh, ilustrasi mirip-mirip lah. Seumpama, perumpamaan. Teman-teman perhatikan, ini kata lalu ini enggak berdiri sendiri. Jadi lalu, gitu kan? Misalnya saya beri contoh begini, Jason datang ke tempat ibadah ini. Ngapain? Lalu ia duduk misalnya. Lalu ia bermain musik misalnya. Lalu ia melayani di altar ini. Jadi ada sebuah cerita dulu baru muncul perumpamaan ini. Makanya Yesus bilang begini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini karena ada pembicaraan sebelumnya. Coba kita lihat pembicaraan sebelumnya itu apa? Dia bilang begini, ayat 1. Ayat 1 perhatikan. Lukas pasal 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang. Jadi ada orang datang kepada Yesus. Saya gambarkan, anggaplah Yesus di area ini. Orang-orang itu datang membawa kabar. Alkitab bilang, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Baca sama-sama 2-3. Yang apa? Darahnya apa? Dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ada orang-orang Galilea yang dilaporkan oleh orang-orang ini, nih ada terjadi nih Yesus di sebelah sana. Orang-orang Galilea ini mereka sedang bikin sesuatu, tiba-tiba mereka dibunuh. Para penafsir Alkitab bilang, mereka ini masuk di kelompok di pasal 5 kitab Kisah Para Rasul ayat 37 tentang seorang yang bernama Yudas dari Galilea. Bukan Yudas murid Yesus, bukan. Yudas ini adalah pemberontak. Dia menyesatkan banyak orang untuk ikut bersama-sama dia dengan pemberontakannya. Sehingga akibat pemberontakannya Pilatus justru menghentikan mereka dengan membunuh beberapa pengikutnya. Mereka mati dicap sebagai orang-orang yang menjadi pemberontak. Kalau orang mau bilang itu mati sia-sia sebenarnya. Saya perluas di zaman sekarang ya. Kasihan itu om sana ya. Kasihan tom PKK itu. Baru udah baku chatting minggu lalu. Tiba-tiba auto tabrak mati sia-sia. Mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan ya mau bilang hidup dalam dosa. Cuma KTP Kristen. Aduh kasihan. Ini laporan yang masuk loh. Jadi pada waktu orang-orang ini lapor, Yesus nih orang Galilea ini mati dorang. Yesus bilang begini ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Mereka mati tiba-tiba, mereka mati menggenaskan. Kamu anggap orang yang mati dengan mendadak karena dosa, karena mereka pemberontak, kamu pikir juga mereka dosanya lebih besar daripadamu.
Ayat 3 bilang begini. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak, nih di garis bawahi, tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus sebenarnya lebih fokus orang-orang yang hidup. Kalau mereka sudah mati karena mereka jadi pemberontak, ya sudah, gak bisa berbuat apa-apa orang sudah mati. Gak bisa pulihkan lagi, gak bisa berusaha untuk perbaiki namanya. Sudah termasuk dicap orang namanya seperti itu, pemberontak. Ya sudah, Yesus sekarang sasaran Yesus kepada mereka yang masih hidup, yang bawa laporan. Kamu pikir kamu juga dosamu lebih kecil dari mereka, dosa mereka lebih besar dari dosamu. Di pemandangan Allah dosa itu sama. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara demikian. Ini jadi warning loh. Orang-orang yang bawa laporan ini adalah orang-orang saya percaya kalau sekarang ini Kristen loh. Ini bukan Kristen KTP, Kristen yang datang kepada Yesus yang memberitahu sesuatu. Dia bilang begini, coba nih. Ayat 5, ayat 4 baca sama-sama. 2, 3, atau sangkamu ke-18 orang yang mati apa? Ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Karena mereka berpendapat bahwa orang yang mati karena nggak tahu suatu tiba-tiba menara roboh dan menimpa 18 orang dan 18 orang itu mati. Pasti itu kutukan. Pasti orang mengalami kutukan. Wajar orang mati begitu karena, biasanya orang kan begitu pakai tanda petik. Tapi sasaran Yesus bukan kepada mereka. Mereka sudah mati, mereka sudah diberi sebuah kesempatan dan tidak mempergunakannya. Sebab Yesus datang kepada milik kepunyaan, kepada orang Israel, tapi mereka tidak mau, mereka menolak, mereka mengabaikan. Mereka sudah mati, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sasaran Yesus kepada mereka yang bawa laporan, yang masih hidup. Ayat 5 bilang begini, tidak kataku kepadamu. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan apa? Kita akan mulai ceritanya di pasal yang pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Akibat pembicaraan itu muncullah sebuah cerita yang ditujukan kepada orang-orang yang mendengar, yang bawa laporan tadi. Dia bilang begini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Perhatikan, garis bawahi. Tetapi apa? Ia tidak menemukannya. Ia datang cari buah, tidak menemukan buah tersebut. Ia datang coba cari sesuatu kepada pohon ara itu, nggak bisa ada sesuatu yang bisa dimakan. Minimal 1 buah lah. Ia coba cari di pohon yang lain, nggak ketemu. Yesus bilang begini, ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Jadi pada waktu Tuhan tidak temukan, di awal, di tahun pertama, di hari pertama, Tuhan beri dia sebuah kesempatan. Dia cari lagi di waktu yang kemudian, minggu kemudian mungkin, atau di musim berikutnya. Sampai selama 3 tahun Tuhan datang mencari, Tuhan itu datang mencari tidak menemukannya. Alkitab bilang begini, tebanglah
pohon ini, ayat yang ke-7, bagian akhir. Untuk apa ia hidup di tanah ini? Baca sama-sama 2-3. Dengan percuma. Berarti sebenarnya pohon ini sudah nggak layak untuk ada di lokasi tempat di mana ia ditanam. Percuma masalahnya. Daunnya bisa rimbun. Yesus, ini cerita ini juga ada di bagian yang lain. Yesus ceritakan bagaimana dia ketika dia melihat pohon ara, buah daunnya rimbun. Tapi ketika dia dekat, dia tidak menemukan bahwa pohon itu ada buah. Percuma daun rimbun. Percuma bagian-bagian tertentu yang kelihatan Kristen. Tapi buahnya nggak ada. Dia cari selama 3 tahun, setiap musim. Kok pohon ini gak berbuah? Yang lain berbuah. Kok ini gak berbuah? Gak apa-apa, tahun berikut pasti berbuah. Setiap kali dia cari gak ketemu. Gak ada hasil sesuatu dari perkembangan hidup rohaninya. Mengiring Tuhan 3 tahun, mengiring Tuhan 5 tahun, 10 tahun jadi anak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dia bisa tampilkan untuk orang-orang bisa mempermuliakan Tuhan lewat hidupnya. Dia hidup dengan percuma. Mungkin orang dunia bilang itu bukan percuma. Bisa aja dia orang kaya. Dia bisa aja bekerja aktif. Dia bisa aja menempuh pendidikan sampai umur 30 karena ingin cari gelar. Bagi orang dunia gak percuma. Dia telah menjadi teladan di masyarakat. Tapi kalau nggak ada buah rohani, Tuhan bilang, sebenarnya mereka sedang hidup, Alkitab bilang percuma. Nggak ada guna. Bahasa ekstrim bilang, sebenarnya orang hidup, tapi sudah mati sebenarnya. Tinggal tunggu hari penghakiman. Nggak ada guna. Sudah 3 tahun dicari. Itu berarti Tuhan ada beberapa orang Tuhan bisa kasih kesempatan sedikit waktu. Ada yang 1 tahun gak berbuah, Tuhan masih kasih kesempatan. Dia dulu pernah melayani sungguh-sungguh setia. Siapa tahu dia mungkin di tahun kedua dia setia. Dicari lagi buah rohaninya, enggak ada. Sekali-sekali dia nyanyi lagu rohani, tapi kan lagu rohani cover. Tujuannya apa yuk? Untuk mempermuliakan Tuhan, ngapain cover? Supaya orang like banyak-banyak? Supaya dapat subscribe? Sekali-sekali rohani tapi siapa tahu dia tahun ketiga ini. Nanti mau cari dulu, mau lihat dulu. Ada perkembangan sedikit tapi enggak berubah sama sekali. Ini warning paling penting. Ayat 8 bilang begini, jawab orang itu, ternyata waktu Tuhan itu bilang ada yang mengurus kebun itu. Mengurus kebun ini dia urusannya adalah untuk mencangkul, memberi pupuk. Ini tugas dari pengurus itu. Kalau saya pakai bahasa sekarang, ini pengurus ini bertugas untuk ingatkan, mendorong semangat, mengajak untuk terlibat dalam hal-hal rohani. Coba kasih tahu, dunia ini semakin lebih jahat. 1 tahun, 2 tahun nggak berubah. Tugas pengurus hanya sampai di situ, nggak bisa merubah hati orang. Orang itu yang harus respon, nggak menghasilkan buah. Ayo kamu jadi anak Tuhan. Kamu TikTokan terlalu berlebihan. Di media sosial kamu bisa berjam-jam. Tapi kamu, ayo coba. Nggak apa-apa di zaman modern, tapi bangun juga rohani. Beli game online sampai hampir siang, sampai subuh, sampai pagi.
Tapi membangun rohani nggak ada. Diingatkan, dikasih tahu, marah, blok. Sok rohani. Tujuannya apa? Ini Tuhan, ini pengurus kebun ini. Ingatkan ada bahaya di depannya. Karena dia tahu tuannya nanti akan datang. Tuhan gak tertarik dengan rimbunan daun yang ada. Tuhan gak tertarik dengan aksesorismu, aksesoris rohani. Tuhan gak tertarik dengan status rohani di media sosial. Itu bisa dimanipulasi. Tuhan sedang cari buah. Tapi pengurus ini berhati sangat baik. Percuma dia hidup, tebang dia, bakar. Pengurus kasih kesempatan, dia bilang begini. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Aku akan berusaha ingatkan lagi. Aku akan berusaha doakan dia. Aku akan berusaha arahkan dia. Aku akan berusaha jangkau dia. Tuhan izinkan. 1 tahun lagi beri dia kesempatan. Tapi ingat baik-baik. Pengurus tanah itu gak punya hak lebih dari batasan itu. Kalau dia seorang pendoa syafaat, dia berdoa, Tuhan jangan dulu, sekarang Tuhan. Kita tahu kalau dia mau mati masuk neraka pasti. Dia tidak sesuai dengan firman. Kalau seandainya dia tutup mata hari ini, saya tahu persis akan kemana hidupnya. Sekalipun dia sudah pernah sekolah Alkitab. Kalau Tuhan ambil nyawanya di jam 2 pagi, bisa aja dia lagi game online. Nggak tahu. Abraham seorang yang membangun hubungan seperti seorang sahabat. Ketika ada 2 orang berkunjung, malaikat itu datang memberitahukan sesuatu, Abraham, kamu akan punya anak nanti. Tapi Tuhan bilang begini, masakan persoalan besar ini tentang Sodom dan Gomora, aku akan sembunyikan kepada Abraham. Abraham telah kujanjikan menjadi bangsa yang besar, mas aku sembunyikan. Tuhan bilang kepada Abraham, telah kudengar semua hal yang negatif dari Sodom dan Gomora telah naik ke hadapanku. Aku akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Di Kejadian pasal 16. Tapi Abraham bilang begini. Abraham mirip dengan ini orang ini. Orang ini bilang, Tuhan biarkan dia tumbuh 1 tahun lagi, aku akan mencangkul. Abraham bilang begini, Tuhan seandainya di kota Sodom dan Gomora yang banyak orang itu, ada 50 orang benar. Apakah engkau akan menghukumnya? Tuhan bilang, tidak. Tidak akan kuhukum orang fasik karena ada 50 orang itu. Abraham bilang, Tuhan jangan kamu murka. Kalau saya bilang sekali lagi, kalau seandainya kurang 5, ada 45 orang. Tuhan jawab yang sama, aku tidak mau hukum Abraham. Seandainya kalau ada 40, jawabannya sama, 30, 20, 10. Aku tidak menghukumnya, asal ada 10 orang. Abraham cuma sampai situ. Dia permohonan yang naik. Karena dia tahu dia ada batasannya. Dia tahu dia gak punya hak untuk merubah rencana Allah. Kalau memang tidak ada orang rohani di tempat itu. Abraham cuma lakukan tugasnya. Aku kan berusaha menahan sedikit waktu. Aku coba mau cangkul dia, aku coba memperbaikinya. Tapi di titik tertentu, kalau ia gak mau, Tuhan urusan, tebang, bakar. Bukankah ini sedikit menyedihkan ceritanya? Ada beberapa orang sebenarnya Tuhan sudah kasih kesempatan terakhir. Masalahnya kesempatan itu kita gak tahu. Ada yang tahu gak kesempatan itu? Kalau Anda tahu pasti Anda akan berusaha untuk terus hidup benar.
Kalau engkau tahu besok hari kematianmu, engkau akan berusaha perbaiki semua area hidupmu. Bahkan engkau enggak akan tidur, engkau akan berusaha membaca Alkitab, engkau akan berusaha berdoa. Tuhan kasih kesempatan. Ada orang Tuhan kasih kesempatan di bagian akhir ini. Jadikan ini warning. Tidak peduli yang mati dengan cara apa, bukan urusan kita. Kita cukup belajar dari mereka. Yang perlu kita pikirkan, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin cara mati bisa berbeda, tapi ke neraka bisa sama-sama. Di tempat yang sama, siksaan kekal, lautan api kata firman. Sangkamu dosa mereka yang besar itu dan dosamu yang kecil ini. Kamu pikir kamu aman? Mungkin kamu diberi kesempatan Tuhan terakhir kali. Coba lihat nih, ada satu dosa di Tesalonika yang terekspos. Coba kitab 1 Tesalonika. Sabar ya. 1 Tesalonika 2. Saya persingkat ceritanya. Langsung lihat di ayat yang ke-16. Dosa yang dibuat orang-orang ini, dosa menahan atau menghalangi pemberitaan Injil. Coba nih. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Baca sama-sama pelan-pelan, 2, 3. Demikianlah, garis bawahi, mereka apa? Terus menerus apa? Menambah dosa, ada kuota yang akan segera penuh. Menambah dosa mereka sampai apa? Genap. Genap jumlahnya, baca sama-sama yang kuat, 2, 3, dan sepenuh-penuhnya. Dosa kan bukan cuma menghalangi pemberitaan Injil. Kita orang Kristen di Manado gak akan menghalangi pemberitaan Injil. Tapi mungkin kita terlibat dalam dosa yang lain. Mereka terus menambah. Mereka pikir aman. Nggak ada yang tahu. Ke gereja nggak pernah dapat tuduhan khotbah yang keras, nggak dapat. Mereka pikir aman. Yang mereka lakukan dalam gelap tersembunyi, mereka pikir aman. Nggak ada yang tahu. Tapi di pemandangan Allah, orang-orang ini ada murka di atas kepala mereka. Mereka sedang menambah dosa hari ini, besok mereka tambah dosa, besok mereka buat lagi. Mereka anggap aman, nggak masalah, masih fine, tidak ada khotbah yang menyinggung. Tapi di atas kepala mereka ada murka yang sedang menyala-nyala, tinggal menunggu genap waktunya. Kalau tidak berbuat tahun ini, tebang dan bakar. Masalahnya kita nggak tahu murka itu di atas. Nggak tahu, kita nggak ngerti. Makanya saya temukan, saya ulangi lagi. 2 Korintus 10 ayat 9 coba. Kenapa Paulus sekalipun dia dengan prestasi rohani yang banyak, tahun demi tahun dia bangun jemaat, dia dirikan jemaat, dia memenangkan banyak jiwa. Tapi masih menggunakan kalimat ini. Sebab itu, coba. Ayat 9, 2 Korintus 5 ayat 9. Rafa laju. 2 Korintus 5 ayat 9. Lama. Sebab itu juga, baca sama-sama pelan-pelan, 2, 3. Kami apa? Kami berusaha itu bagaimana yuk? Ini Paulus loh. Paulus bukan prestasi rohaninya baru belajar.
Oh maaf kok kita memang masih di follow up, masih baru. Makanya berusaha. Paulus di level kalau orang beri penilaian dia, aduh. Dia gak peduli dengan siapa. Galatia 1 ayat 10. Adakah aku cari kesukaan manusia? Kalau saya mencari kesukaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Artinya Paulus melayani tidak menyenangkan manusia. Karena dia berusaha untuk berkenan kepada komandannya. Diajarkan itu kepada Timotius. Tapi Paulus bilang begini, sebab itu juga kami berusaha. Kami berjuang, masih terikat dengan pornografi, berusaha. Masih terikat dengan cara hidup yang duniawi, berusaha. Kalau kamu cuma dipromosi jabatan, kenapa kamu bisa berusaha datang pagi? Kenapa dalam pekerjaan kamu berusaha untuk ngotot, tidak mau terlambat? Tapi untuk Tuhan kamu asal-asalan. Kenapa kamu bekerja kepada manusia yang nilainya cuma dinilai dengan rupiah? Setelah itu bisa dipecat. Tapi di hadapan Tuhan akan ada hubungan kekal selama-lamanya. Kenapa kamu gak mau bayar sungguh-sungguh? Kenapa kamu gak berusaha untuk lepas dari mabuk? Dari pesta pora? Kenapa gak mau? Kamu pikir hadiahnya cuma seperti itu? Sorga jaminannya. Dan pengorbanan Kristus yang menjadi dasarnya. Kenapa gak berusaha? Kenapa kita masih fine-fine dengan teman-teman gak rohani? Kenapa? Karena kamu gak tahu hasilnya ke depan. Tahu mungkin. Tapi kamu terlalu terlibat dalam dengan dosa sehingga murka ada di atas. Puji Tuhan kalau engkau di kesempatan tahun pertama, masih ada tahun kedua, tahun ketiga dalam pengertian rohani. Tapi mungkin kamu di kesempatan tahun terakhir. Bahkan mungkin sudah di bulan terakhir, di tahun terakhir. Sehat-sehat. Coba baca terus. Baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Paulus mau bilang begini, kami berusaha dalam segala hal. Supaya, baca sama-sama 2-3, kami apa? Berkenan. Kepada siapa? Kepada gembalamu? Salah. Gembala gak punya kemampuan menghukum engkau. Gembala bisa angkat jempol, aduh bagus ini Samuel. Samuel Solang ini luar biasa, aktif. Tapi di atas bilang no. Karena dia yang tahu jauh sampai kedalaman hati orang. Kenapa Paulus berusaha? Coba lihat alasannya yang ke-10 ayat terakhir. Sebab kita semua harus apa? Ada yang mampu bela diri di situ? Mau pakai pengacara siapa? Terbaik Indonesia? Mau susung lapis semua pengacara di dunia yang memenangkan setiap kasus? Kamu pikir bisa menolongmu? Mereka juga sedang antri berhadapan dengan Tuhan. Kamu gak akan dibela oleh siapa-siapa. Sekalipun pendetamu gak akan bela. Kamu harus pertanggungjawabkan sendiri. Kalau sekarang orang masih tolong, nggak harus dijatuh, yuk Kang. Boleh, masih kita boleh cangkul, masih boleh angkat, masih boleh tarik. Kamu sudah hidup dalam tidak benar, nggak apa-apa. Tuhan masih kasih kesempatan karena kamu masih hidup. Masih boleh dorong semangatnya. Tapi di hari itu, kita semua termasuk siapa saja orang terdekat kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Coba baca sama-sama 2-3. Apa? Coba baca terus, coba 2-3. Sesuai dengan baik ataupun orang yang tidak berbuah adalah orang yang terus menerus hidup di area-area kejahatan. Makanya Alkitab bilang begini, takut akan Tuhan artinya apa? Menjauhi kejahatan. Oh kita masih muda, masih kuat. Orang keturunan itu keturunan yang gue sampai tua. Jarang mati muda.
Tapi firman sudah ingatkan hari ini. Ada murka di orang-orang yang terus melakukan dosa, sekalipun dia rasa aman. Makanya pada waktu orang lapor, Yesus justru gak tertarik dengan kematian orang-orang. Dia gak mau bahas. Dia cuma bahas, sangkamu kamu bisa bebas seperti mereka? Lalu Yesus ceritakan perumpamaan ini. Artinya apa? Ternyata orang yang tidak menghasilkan buah alasannya cuma satu. Karena kehidupannya bertentangan dengan rohani, dia terus hidup dalam dosa. Makanya dia mau menghasilkan buah gak bisa, tertuduh dalam hatinya. Makanya dia akan jadi rohani, mungkin sedikit rohani. Tapi juga menjadi orang-orang yang cinta dunia juga banyak mencintai dunia. Mereka juga berusaha jadi rohani, perbaiki sesaat, tapi terlibat lagi di dalamnya. Alasannya karena mereka nggak mau berusaha. Datang ibadah itu carilah Tuhan. Tidak perlu pakai media online. Kalau memang bisa datang, berjuang, berusaha, dosa mengantuk tidur lat ini. Tapi mesti berusaha datang. Atau mau tunggu malaikat jemput? Malaikat mana ini? Malaikat maut? Kalau orang Kristen masih diajak-ajak lagi beribadah, datang ibadah, datang. Anda berarti belum rohani. Tapi kalau ibadah itu jadi standar di hari Minggu, orang tertawa sekarang. Anda paham anda ibadah sama-sama nih, ibadah mati sana. Nggak apa-apa, bilang baroko sakit paru-paru. Napa tuh orang baroko 40 tahun, 50 tahun baroko, umur 80, sehat-sehat. Jangan ukur dengan cara itu. Kita berhenti mabuk karena cewek dah suruh, kok nanya berhenti, putus tahun 2. Berhenti mabuk bukan karena dah suruh. Berhenti mabuk karena lihat di Alkitab, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab kalau nanti ketemu dengan Tuhan, itu akan jadi ukuran untuk Tuhan bilang, nggak boleh masuk. Mau dipikir ngopi papa jaga pintu surga. Ada murka di atas orang-orang yang berdosa. Sampai dosanya apa? Genap. Mungkin dia baking 1 belum. Ada standar Tuhan yang sampai berapa? Belum, 2, belum, 3, belum. Tapi sampai genap. Plak! Nggak ada guna, percuma. DP masa lalu dia layani Tuhan 30 tahun, percuma. 5 tahun dihabiskan hidup sia-sia. Karena perjuangan ini awal garis start harus mengakhiri perlombaan pertandingan iman dengan benar sampai akhir. Nggak boleh setengah. Paulus bilang, aku memelihara iman selama perjalanannya sampai akhir. Anda akan berjuang terus sampai Tuhan datang. Mari bagi berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu sebelum firman tadi. Coba renungkan di hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Ayo teman-teman cek hatimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, biar ku menjadi ciptaan baru. Darah Yesus sanggup membebaskan kita. Haleluya. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati. Amin. Refnya. Ubah hatiku seperti. Ayo teman-teman renungkan firman Tuhan hari ini. Itu untuk engkau, baik yang di rumah, baik kita semua termasuk kita di altar ini. Jadikan ini warning penting.
Amin, amin, amin. Serupa dengan gambar-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Sucikanmu, kuduskan hati. Keyboard saja, Sam, nyanyikan Sam dari awal. Teman-teman, tundukkan kepalamu. Coba cek hatimu. Tuhan sayang kepada kita. Makanya Dia ingatkan kita semua malam ini. Hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Jangan takut kalau datang kepada Tuhan. Bentuklah, Tuhan tidak memandang kesalahanmu kalau engkau akui. bentuklah Tuhan sanggup membersihkan detik ketika engkau minta ampun sama Tuhan. Seperti-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Haleluya. Tuhan, Lagi dari awal. rindu Roh Kudus sedang menjamah membersihkan. Tuhan sedang bersihkan setiap hati yang masih mendua. Kamu harus beri sama Tuhan 100%. Nggak boleh 90, nggak boleh 99. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Amin. memenuhi. Bangkitkan kami generasi kudus-Mu Tuhan. Tuhan, ini rinduku. Nyanyikan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Haleluya. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku. Kami berserah di hadapan-Mu. Selalu Ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. biar ku menjadi ciptaan baru. Saya undang Billy berdoa. Bebas dari semua yang